Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Terkait tentang adanya satu warga, yang pertama kita menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap satu warga kita yang berpulang. Jadi Kami tetapkan sebagai tersangka itu adalah 45 orang. dapat memitigasi tidak meluasnya gangguan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari kelompok usia 162 orang dewasa berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, serta 160 anak berusia rentang 12 sampai dengan 19 tahun yang ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Hingga saat ini seluruhnya masih menjalani proses pemeriksaan dan belum ada yang dipulangkan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui keterlibatan dan peran masing-masing berdasarkan fakta serta alat bukti yang tersedia. Dalam hal ini, pada saat kondisi di lapangan, petugas menemukan berupa senjata tajam golok, gunting, asahan pisau, 10 lembar PVC, ketapel, 19 mata panah, 1 rantai besi, 4 tongkat bambu. Begitu juga mungkin teman-teman sekalian juga mendengar ada satu kendaraan mobil pickup yang sengaja akan menabrak petugas pada saat melakukan pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat. Yang pertama ditanyakan oleh Nabila Tempo tentang adanya medsos oknum anggota TNI yang diamankan. Kami menyampaikan bahwa ini terjadi kesalahpahaman di kondisi di lapangan. Antar institusi sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, dalam kondisi yang memang crowd pada saat memang di lapangan situasi dan kondisi yang sulit untuk kita mengenali masing-masing. Yang kedua, terkait tentang adanya satu warga, yang pertama kita menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap satu warga kita yang berpulang. Jadi berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak kepolisian, kita mengetahui bahwa di lokasi itu masih terjadi kerusuhan. Sehingga Polri pun untuk melakukan evakuasi harus menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melakukan evakuasi. Sehingga pada saat lokasi itu sudah diamankan, Bidokes Polda Metro Jaya mengevakuasi seseorang laki-laki yang dalam kondisi pingsan. Rumah sakit terdekat dari Rumah Sakit Minto Harjo dibawa ke rumah sakit, tapi pada saat penanganan di rumah sakit yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya dibawa pukul 23 lebih, ulangi sekitar 23.30 atau 24.00 dibawa menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, dilakukan pelaksanaan visum. Tadi pagi kami juga bertemu dengan pihak keluarga almarhum, anak kandung yang bersangkutan tidak bersedia untuk dilakukan otopsi. Kami tetap mengajukan permohonan untuk dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Ini juga ditolak oleh pihak keluarga dan sudah mengeluarkan surat pernyataan. Kami masih melihat bahwa satu sisi empati, satu sisi kedukaan keluarga, sehingga pihak penyelidik belum bisa untuk meminta keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa menciptakan ruang aman bukan hanya bagi penyampai aspirasi. Ada masyarakat-masyarakat lain yang harus dilindungi, dijaga harkat martabat, jiwa dan keselamatan. Itu kami sampaikan. Yang selanjutnya terkait tadi tentang ojol ditembak, ya itu jelas kami sampaikan berita hoax. Apalagi tadi? Pelajar madrasah, ini yang atas nama siapa? Ya, memang diamankan di Subdit Kamnek yang bersangkutan pada saat melaksanakan aksi melakukan
pelemparan ini juga sudah dalam proses pendalaman. Nanti sudah akan didalami oleh pihak penyidik. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Direktur. Baik, tambahan rekan-rekan sekalian, terkait dengan tadi yang disampaikan pelajar madrasah, itu sudah dijemput sama orang tuanya. Memang pada saat terjadi kerusuhan, yang bersangkutan dievakuasi oleh tim kami karena berada di kerumunan massa yang sedang rusuh. Dan tadi siang orang tua dari yang bersangkutan sudah menjemput di tempat kami. Jadi kami luruskan sebagaimana apa yang beredar di media sosial. Makanya kami sampaikan tadi, mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi dan melihat apa yang tersampaikan di media sosial tersebut. Sebagaimana tadi yang hoax tentang pengemudi online, ojek online. Kemudian berikutnya tadi sehubungan dengan kalkulasi kerugian, memang kami sedang melakukan penghitungan terhadap kerugian material dan imaterial yang dialami oleh masyarakat maupun fasilitas-fasilitas umum yang seyogianya masih bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, namun karena akibat adanya kerusuhan sehingga fungsi dari fasilitas umum tersebut terganggu. Kami masih lakukan penghitungan ya. Kemudian untuk wilayah wilayah yang terjadi kerusuhan tadi malam itu berada di satu titik di wilayah sekitaran Jalan Pejombongan Bendungan Hilir. Selanjutnya tadi saya luruskan bahwa yang kami tetapkan sebagai tersangka itu adalah 45 orang. Itu yang berkaitan dengan pengrusakan fasilitas umum maupun penganiayaan baik terhadap barang maupun terhadap orang. Kemudian 3 itu didapati membawa senjata tajam saat terjadi aksi kerusuhan. Dan tentunya senjata tajam itu juga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang ataupun barang. Jadi bukan 71 ya. 71 itu yang kami lakukan pemeriksaan yang kaitannya dengan adanya dugaan peristiwa pidana sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Yang dari sana kemudian hasil pemeriksaan berdasarkan saksi di antara mereka, kemudian alat bukti yang kami peroleh, barang bukti dan petunjuk yang lainnya, selanjutnya kami menetapkan 45 orang tersebut sebagai tersangka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kelompok anarko tadi ya. Memang sebagian besar dari yang melakukan kerusuhan ini berdasarkan hasil pendalaman yang penyidik lakukan terafiliasi atau memiliki paham dalam komunitas anarko. Nah, kami luruskan bahwa aksi yang terjadi kemarin adalah terpisah dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sebelumnya atau terjadi di jam-jam sebelumnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa kemarin ada aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR MPR RI. Selanjutnya ketika para pengunjuk rasa yang pertama sudah selesai melakukan kegiatannya dan kemudian para petugas kami sedang melakukan konsolidasi, lalu sekelompok massa yang tidak dikenal dengan tiba-tiba
mendatangi dan melakukan penyerangan ke fasilitas umum, pengerusakan fasilitas umum tanpa membawa atau mengusung aspirasi apapun. Jadi memang ini adalah murni tujuan untuk melakukan kerusuhan. Kemudian apakah sudah ada catatan? Kami sedang melakukan penyinkronan data dengan data yang sudah kami miliki tahun yang lalu sehubungan dengan data-data kelompok-kelompok tersebut dengan apa yang sudah kami amankan kemarin. Jadi sedang kami padukan apakah ada yang berulang ataukah ini merupakan orang-orang atau kelompok-kelompok yang baru. Kami mohon waktu rekan-rekan sekalian karena kami tentunya fokus juga di dalam penyidikan untuk pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang kami terapkan. Terima kasih ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.